Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Ikhwani rahimakumullah. Melanjutkan materi kita sebelumnya terkait soal kriteria orang-orang yang beruntung, di mana dalam riwayat itu dijelaskan adalah makana yaumuhu khairan min amsih, adalah orang yang perjalanan waktunya dari hari ke hari selalu lebih baik. Dan analogi yang kita gunakan untuk menilai apakah perjalanan waktu itu lebih baik, sama saja atau malah mundur, analogi yang paling mudah untuk dipahami adalah kita menggunakan istilah maju, stagnan, dan mundur. Dan cara untuk menilai apakah seseorang itu maju atau jalan di tempat atau melangkah mundur, yang harus dijawab terlebih dahulu adalah apa yang sesungguhnya menjadi tujuan dia dalam melakukan sebuah aktivitas. Manakala gerakan yang dia lakukan itu mengarah kepada apa yang menjadi tujuannya, maka otomatis dia masuk kategori orang-orang yang maju. Semakin dekat dia kepada tujuan, itu berarti semakin baiklah orang itu, dan dia akan menjadi orang-orang yang beruntung. Yang masalah kemudian, manakala apa yang menjadi tujuan hidupnya itu yang tidak jelas. Seperti yang kami gambarkan pada pertemuan kemarin, bahwa di Jakarta adalah kumpulan orang-orang yang bingung karena mereka tidak paham dengan apa yang menjadi tujuan hidupnya. Beberapa contoh sederhana saya akan kemukakan. Betapa orang di Jakarta ini setiap harinya berpacu dengan waktu, banting tulang, peras keringat, menguras energi, sampai mereka meninggalkan rumah di pagi buta, di subuh hari, yang kalau ditanya untuk apa mereka melakukan itu semua, jawabannya sederhana. Kami mencari makan. Nah, saking sibuknya orang di Jakarta mencari makan, sampai-sampai mereka tidak sempat makan. Ini kan sebuah situasi yang sangat ironis. Istri kadang lagi masak di rumah, bahkan bukan sekedar masak. Hidangan sudah disiapkan di atas meja, sudah dituang ke piring, tinggal disuap ke mulut, itu pun tidak sempat. Begitu ditawari, Pak jangan berangkat dulu, kita sarapan dulu. Jangan Bu, kalau saya terlambat pergi, kemudian kejebak macet, peluang bisa lepas. Padahal kalau ditanya untuk apa mengejar peluang itu, ya untuk makan. Nah ini makanan sudah dihidang, malah ditinggal. Ini contoh sederhana yang pertama. Yang kedua, betapa banyak orang di Jakarta ini yang banting tulang, peras keringat, mencari uang. Setelah uang berhasil dikumpulkan sebanyak mungkin, uang itu kemudian digunakan untuk membangun rumah. Rumahnya ukurannya besar, fasilitas, aksesoris yang ada di dalamnya serba ada. Tapi yang tragis, setelah rumah jadi, perabotnya lengkap, mereka malah jarang tinggal di rumah. Ini kan sebuah kebingungan yang luar biasa. Ngapain cari uang, banting tulang, peras keringat, bangun rumah, rumahnya jadi, malah jarang tinggal di rumah. Lebih lucu lagi, kadang rumahnya sudah jadi, perabotnya sudah lengkap, masih juga cari uang. Untuk apa? Bangun rumah lagi. Sehingga di Jakarta ini ada orang yang punya rumah, bahkan banyak, 5, 6, 7 rumahnya. Dan yang dia tempati rumah yang paling kecil, yang paling sederhana. Yang besar-besar itu digunakan untuk dikontrakkan ke orang lain. Alasannya mubazir kalau kita gunakan. Mending dikontrakkan ke orang supaya menghasilkan. Padahal hasil kontrakan rumahnya itu tidak digunakan juga. Cuma ditabung, didepositokan. Bunganya pun tidak dinikmati karena dia sudah punya penghasilan yang lebih sesungguhnya. Nah setelah dia meninggal, sampai dia meninggal kemudian rumah yang besar-besar yang dibangun tidak pernah dia nikmati.
Yang menikmatinya kemudian setelah dia mati, istrinya nikah lagi, suami barunya yang menikmatinya. Sebuah kekonyolan yang luar biasa. Puncak dari kegilaan, dari kebingungan ini, banyak orang di Jakarta ini, dan ini yang saya lihat paling tren, paling banyak diikuti oleh orang-orang di daerah. Yang sayangnya justru orang-orang yang katanya cerdas, pintar, berwawasan, ilmuwan, bahkan pejabat tinggi. Mereka banting tulang, peras keringat sampai mempertaruhkan segalanya untuk membangun rumah melengkapi dengan segala fasilitasnya, tapi setelah itu mereka miliki, malah tinggalnya di penjara. Ini yang sebuah betul-betul ironi yang sangat ironis. Nah, sesungguhnya tanpa kita sadari, kita semua akan terbawa arus ikut-ikutan dengan apa yang dilakukan orang, manakala tidak jelas apa sesungguhnya yang menjadi tujuan hidup kita di dunia ini. Baik, sebelum melanjutkan pembahasan soal ini, saya ingin kita beralih ke persoalan kedua terlebih dahulu yang dijelaskan dalam hadis Rasulullah yang menerangkan tentang nikmat sehat. Menarik ungkapan yang disampaikan oleh almarhum Profesor Dr. Zakia Derajat, salah seorang psikolog Muslim ternama pada zamannya. Beliau mengatakan sesungguhnya setiap orang di dunia ini kena penyakit. Cuma memang tingkat parahnya penyakit yang diderita itulah yang bervariasi. Dan penyakit yang dimaksudkan adalah penyakit stres. Ya, yang dalam bahasa anak milenial sekarang diistilahkan dengan galau. Setiap orang sesungguhnya kena penyakit stres ini. Pertanyaannya, apa sesungguhnya yang menjadi pemicu kenapa orang kena stres itu? Penyebabnya adalah adanya jarak antara realitas dengan keinginan. Semakin jauh jarak antara realitas dan keinginan, maka semakin tinggi tingkat stres seseorang. Nah, kalau orang bisa mendekatkan jarak antara realitas dan keinginannya, maka dia akan merasakan kebahagiaan dalam hidup ini. Cuma memang ada kekeliruan, kesalahan yang sangat fatal sekian lama yang dilakukan orang dalam upaya mendekatkan jarak antara realitas dan keinginan. Di mana letak kelirunya? Karena seringkali mereka terfokus hanya bagaimana menggerakkan realitas ini mendekat kepada keinginan. Padahal itu baru salah satu cara. Yang menarik, pelajaran yang diberikan oleh seorang guru kepada murid-muridnya, satu ketika dia membuat garis, katakanlah garis itu panjangnya sampai 100 cm. Kemudian sang guru meminta kepada muridnya maju satu persatu, melakukan sesuatu apa saja terserah, yang penting berdampak kepada garis yang dibuat oleh guru ini terlihat lebih pendek. Ya, mereka berpikir praktis. Satu persatu naik, mereka hanya tinggal mengambil penghapus. Ya, ada satu orang yang maju kemudian menghapus 10 cm, maka otomatis apa yang diinginkan gurunya terjawab. Garis terlihat tinggal 90. Naik lagi, ada yang menghapus 15 cm, maka tersisa tinggal 75 cm. Dan begitulah selanjutnya, sehingga sampai kemudian garisnya tersisa tinggal sedikit, tersisa 10 cm, baru kemudian pada murid tercengang, termasuk gurunya juga tersentak ketika ada murid yang naik, dia mengambil justru bukan penghapus, tapi spidol yang diminta di tangan gurunya. Apa yang dia lakukan? Dia membuat garis lain di bawah garis yang dibuat oleh gurunya, di mana garis yang dibuatnya itu jauh lebih panjang. Maka otomatis garis yang dibuat oleh guru tadi terlihat lebih pendek. Ini salah satu analogi menarik untuk menggambarkan bagaimana upaya mendekatkan realitas dan keinginan itu. Dan itu yang membuat kita bisa bahagia dalam hidup ini sesungguhnya. Insya Allah,
pada pembahasan lanjutan kita akan bahas lebih jauh bagaimana langkah-langkah praktis untuk mendekatkan antara realitas dan keinginan sehingga kita menjadi orang-orang yang bahagia dalam hidup ini dan juga nanti akan berpengaruh kepada pembahasan kita sebelumnya sebagai orang-orang yang beruntung, yang perjalanan waktunya dari hari ke hari semakin baik insyaallah. Akhirul kalam, lebih kurangnya kami mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.